Lihat teman-teman, tanpa dikastrasi aja super seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membedakan ya. Terus bagaimana nanti hasilnya kalau tidak dikastrasi? Jadi di sini kita sudah membuktikan teman-teman bagaimana reproduksi buah daripada Verdant Select tanpa kastrasi. Lulanda rata-rata buahnya bijinya besar-besar ya, walaupun ukurannya masih belum standar, tapi memang kalau tanpa kastrasi bisa menghasilkan segini memang cukup luar biasa teman-teman. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas bagi teman-temanku semua. Salam planter Indonesia, salam tandan berduri, khususnya bagi para petani pecinta sawit ya teman-teman ya, yang berada di Indonesia Raya ini. Jadi teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Rimbo Agropark. Tepatnya kami berada di Sumatera ya teman-teman ya, Jambi, Tebo, berkecamatan di Rimbo Ulu teman-teman. Jadi di Rimbo Agropark ini sudah memiliki teman-teman ya. Kita sepil-sepil dulu ya nanti dari perkebunan kita ya. Kita temanya di sini ingin menampakkan atau ingin mengasih tahu kepada teman-teman bagaimana spek dari bibit unggulan Indonesia yang katanya viral sekarang atau termahal, atau jenis kecambah polong termahal di Indonesia yang dikeluarkan daripada PT Timbang Daily Indonesia teman-teman. Jadi di sini kita mau mereview teman-teman, atau mau mengasih gambaran informasi kepada teman-teman semua bagaimana pesona atau reproduksi dari bibit unggul ini kalau tidak dikastrasi teman-teman. Nah, itu yang perlu kita ketahui teman-teman ya. Jadi di sini adalah salah satu perkebunan teman-teman ya, yang memang sekitar luas lahannya salah satu perkebunan yang luas lahannya 2 hektar. Di sini kita mau mengecek teman-teman ya. Memang di sini sengaja tidak dikastrasi dari petani atau perawatnya. Nah, jadi kita ini penasaran teman-teman, mau melihat bagaimana reproduksi buah daripada Verdant Select yang tidak dikastrasi teman-teman, di usia sekitar 2 tahun lebih sedikit lah teman-teman, atau sekitar 28 bulan itu tidak dikastrasi. Terus bagaimana hasil daripada buahnya, ataupun apakah kecil-kecil, apakah banyak yang buang busuk atau macam mana. Tapi teman-teman bisa melihat sendiri ya bagaimana cantiknya ya. Menurut kami di sini kalau untuk varietas Verdant Select ini teman-teman ya, walaupun tidak dikastrasi teman-teman, tapi hasil buahnya yang kita amati, coba teman-teman lihat ya, ini sekitar kurang lebih di angka 4 sampai 7 kiloan teman-teman ya. Merata ya di angka 4 sampai 7 kiloan ini. Ini buah perdana teman-teman tanpa kastrasi. Nah, coba teman-teman bayangkan. Jadi memang dites ya, apakah bibit sultan ini juga mempunyai performa sultan. Terus bagaimana nanti hasilnya kalau tidak dikastrasi. Jadi di sini kita sudah membuktikan teman-teman bagaimana reproduksi buah daripada Verdant Select tanpa kastrasi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Coba kalau dikastrasi nggak mungkin segini ketinggiannya teman-teman ya. Kita tes berapa jari dari permukaan tanah. 3 jari teman-teman. Jadi mepet sekali. Terus cara manennya pun sulit juga nih ya, nggak seperti itu. 3 jari teman-teman dari permukaan tanah. Dan buahnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau untuk batangnya memang sudah bagus lah teman-teman ya, sudah di diameter 2,5 lebih lah. Tapi biasanya kalau
Untuk perkembangan buah yang tidak dikastrasi itu nanti biasanya kecil-kecil, terus nanti mengganggu daripada reproduksi selanjutnya. Nah, tapi kalau kita lihat teman-teman ya, ini mungkin di angka 4 kiloan teman-teman ya, 4 sampai 5 kiloan ya, tanpa kastrasi teman-teman. Untuk spek reproduksi buahnya saya rasa lumayan bagus teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman baru mengetahui daripada bibit atau jenis Verden Select ini ya, di sini kita sudah menguji coba teman-teman, atau sudah melihat langsung ya bagaimana kalau Verden Select pembuahannya tanpa dikastrasi atau tanpa dilakukan seleksi kastrasi teman-teman ya. Kita lihat teman-teman bagaimana hasil buahnya tanpa dilakukan seleksi kastrasi. Tuh buahnya jadi semua teman-teman ya. Tidak ada buah yang gagal ya, atau jarang yang terjadi buah gagal atau busuk atau kecil seperti landak, bulu landak. Rata-rata buahnya bijinya besar-besar ya, walaupun ukurannya masih belum standar, tapi memang kalau tanpa kastrasi bisa menghasilkan segini memang cukup luar biasa teman-teman dari bibit sultan ini. Oke teman-teman, kita lihat selanjutnya. Kita keliling, kita lihat-lihat terus ya bagaimana perkembangan atau pertumbuhan reproduksi buah tanpa dikastrasi dari bibit sultan atau bibit termahal di Indonesia. Oke, ikuti kita terus, kita jalan-jalan ya teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman, lanjut, lihat seperti apa perkembangannya. Luar biasa. Memang bibit unggul itu identik dengan produksi buah yang full. Tapi saya rasa kalau mendengar bibit produksi buah tidak dilakukan seleksi kastrasi, mungkin di benak teman-teman atau di pikiran kita ya sebagai petani sawit itu pasti buahnya akan kecil-kecil ya ataupun rapat. Tapi di sini yang saya lihat teman-teman, itu malah buahnya seperti dikastrasi teman-teman. Tapi kalau dari janjangannya lumayan besar. Tapi kalau dikastrasi, lihat teman-teman, ukurannya cuma 3 jari atau 4 jari daripada permukaan tanah. Ini memang spek unggulan teman-teman. Jadi dengan harga yang mahal, dengan kualitas ataupun bibit yang super, itu juga mempunyai kelebihannya tersendiri teman-teman. Jadi teman-temanku semuanya, beginilah Verden Select tanpa dikastrasi. Nah teman-teman dapat menilai sendiri ya. Teman-teman dapat menilai sendiri bagaimana produktivitas buahnya ya. Terus bagaimana besar daripada buahnya ya. Setiap pohon teman-teman full ya. Ini teman-teman lihat sendiri. Nah, ini 5 jengkal nih teman-teman dari permukaan tanah teman-teman ya. Nah, untuk besarnya sendiri sudah, nah, kalau ini sudah 5 kiloan lah teman-teman, bahkan 5 lebih lah, 5 koma ya. Sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman,
di sini kita sudah menunjukkan bagaimana performa atau reproduksi daripada bibit unggul tanpa dikastrasi, teman-teman. Bibit yang memang katanya lagi viral di dunia sawit Indonesia, teman-teman. Dengan harganya yang luar biasa ya. Verdant Select ini dibanderol dengan $2, teman-teman. Dengan $2 itu menurut pasaran dolar, teman-teman ya. Jadi menurut pasaran dolar itu, teman-teman, yang dikeluarkan daripada PT Timbang Daily Indonesia, kalau sekarang pasaran dolar tuh di angka $2, teman-teman ya. Verdant Select ini per polongnya. Jadi $2 kalau sekarang sekitar 32.000, teman-teman ya. Itu belum ongkosnya. Nah, kemungkinan sekitar 35 38 tuh baru sampai sini, teman-teman ya. Di Rimbo Ulu, Tebo Jambi, teman-teman ya, ataupun di Sumatera. Lihat, teman-teman. Nah. Tanpa dikastrasi aja super seperti ini, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membedakan ya, bagaimana bibit unggul dan tidak unggul. Luar biasa, teman-teman. Besar sekali, teman-teman ya. Padahal ini dari permukaan tanah baru sekitar 5 jengkal, teman-teman. Ya kok 5 jengkal, 5 jari. 1 jengkal kurang, teman-teman ya. 1 jengkal aja belum. Luar biasa. Tebal sekali, teman-teman ya, dari dagingnya. Karena memang kalau jenis sawit unggulan seperti ini mempunyai hasil atau mempunyai buah tenera, teman-teman. Dengan dagingnya yang tebal dan CPO yang tinggi, atau buah kesukaan daripada pabrik, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti inilah gambaran daripada Verdant Select tanpa dikastrasi dengan umur tanam 28 bulan, teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan, bisa menilai dan melihat sendiri kelebihan maupun kekurangan daripada Verdant Select. Tapi kalau dari kekurangannya, saya di sini sebagai selaku petani daripada Verdant Select belum menemukan, teman-teman, daripada kekurangan Verdant Select. Karena daripada perawatannya pun Verdant Select ini sangat tidak rewel, teman-teman ya. Karena dari genetiknya yang kita alami di kebun melakukan perawatan daripada varietas ini sangat enak sekali, teman-teman. Tidak banyak serangan hama yang menyerang, dari daun maupun pupusnya pun tahan daripada serangan seperti pucuk yang busuk maupun daun yang oleng. Itu jarang sekali kita menemukan, teman-teman ya. Itu pengalaman kita sebagai petani yang sudah memegang daripada bibit Verdant Select. Oke, teman-teman, saya rasa sudah cukup untuk gambaran bagi teman-temanku semua. Jadi baik daripada reproduksi Verdant Select tanpa dikastrasi maupun dikastrasi, mungkin teman-teman bisa membedakan. Terus bagaimana jumlah dari produksi buah per batang, teman-teman juga bisa melihat sendiri. Jadi saran dari kami, pilihlah produk bibit-bibit unggul, salah satunya seperti Verdant Select ini, untuk menjadikan salah satu semangat atau menjadikan kepuasan hasil kita nanti dalam bertani. Oke, saya akhiri, sampai bertemu lagi di channel Rimbo Agropark selanjutnya. Terima kasih yang sudah melihat daripada kegiatan-kegiatan kami di kebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.